Bismillahirrahmanirrahim. Hai kunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha pada jilid yang kedua, yang tentunya senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik, melimpahkan pada kita nikmat hidayah, melimpahkan pada kita nikmat istiqomah, agar senantiasa kita dimudahkan oleh Allah di dalam beramal soleh, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua di dalam menuntut ilmu agama. Allah berikan pada kita juga kemudahan di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang maksur dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dengan doa ini kita harapkan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan pada kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa pula kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita nikmat sehat wal afiyah dan nikmat penjagaan dari segala keburukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan ibu-ibu sekalian. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah wa la'ala kunna hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Al-Ummahat azani Allah wa yakunna jami'an. Insyaallah ta'ala mudah muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa as-sabi'a asyar min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha walidzalika arju minkunna an taftahna kutubakunna waftahna ad-darsa as-sabi'a asyar. Insyaallah pertemuan kita hari ini akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-17 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini. Oleh karena itu silakan kepada ummahat untuk mempersiapkan dan membuka kitabnya di pelajaran yang ke-17. Laqad wasalna minad darsi as-sabi'a asyar ila tamrin ma yata'allaqu biqaidah ta'bir bi kalimati yumkin. Di pertemuan sebelumnya dari pelajaran ke-17 ini, alhamdulillah pembahasan kita pada pekan sebelumnya sampai di latihan yang berkaitan dengan kaidah pengungkapan kata yumkin yang ada di dalam pelajaran yang ada di dalam latihan yang ke-10 dari pelajaran yang ke-17. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya juga saya telah berikan pada ummahat latihan tugas yang berkaitan dengan penggunaan kata yumkin, yang ummahat gunakan kata yumkin ini dalam satu kalimat sempurna. Oleh karena itulah biidznillah setelah pembahasan yumkin ada ungkapan lain yang akan kita dapatkan di pelajaran yang ke-17 ini, yaitu tentang penggunaan kata munzu dan juga penggunaan kata arju dan tasmahu. Nah, seperti apa penggunaannya insyaallah ta'ala akan saya bahas, namun sebelumnya saya akan singgung dulu ya PR yang kemarin dikumpulkan kepada saya, yang mungkin masih ada beberapa yang salah dari ummahat. Di sini saya akan jawab langsung biar singkat pembahasannya dari PR yang disampaikan pada saya. Ayumkinuni an adhaba ma'aka ilal madrasatil yaum. Artinya ayumkinuni, bisakah saya pergi bersamamu ke sekolah hari ini? Ingat kembali ya, kata yumkinuni ini bisa diartikan dengan mungkinkah saya, atau bisa diartikan juga dengan bisakah saya, gitu ya. Saya bisa maksudnya. Saya bisa atau memungkinkan saya. Saya ulang lagi. Saya bisa yumkinuni atau bisa diartikan dengan apa? Memungkinkan bagi saya. Begitu. Ini karena ada a jadi pertanyaan. Ayumkinuni, apakah saya bisa? An adhaba maka ini adhaba kedudukan dia sebagai fa'ilnya. Fa'il dari kata yumkinnya. Fa'il dalam bentuk masdar muawwal, gitu ya, yumkin. Ayumkinuni an adhaba ma'aka, apakah saya bisa pergi bersamamu ilal madrasatil yaum, ke sekolah hari ini? Maka jawabannya kalau na'am, na'am. Kalau la. Kalau la tinggal tambahin la yumkin. Kalau na'am cukup kita bilang na'am yumkinuka. Begitu ya. Iya, kamu bisa. Sebagian ada yang jawab dengan yumkinuni. Saya lagi. Salah ini ya. Mungkin salah paham dalam memahami soalnya. Soalnya yang meminta itu saya. Maka nanti lawan bicaranya berkata kepada yang berbicara, na'am yumkinuka. Iya, kamu bisa. Antazhaba. Nah, ini jadi tazhaba, jangan azhaba ya. Karena kan fi'il mudhari'nya mengikuti pelaku ka-nya. Na'am yumkinuka antazhaba. Ma'i, bersama saya, ilal madrasah al-yaum, begitu, ke sekolah hari ini. Sebagian ada yang menjawab dengan kata yumkinuki. Iya, kamu bisa. Kamunya dengan perempuan. Nah, kalau kamunya perempuan, ini nanti dibahas di pelajaran yang ke-18 setelah ini. Kenapa? Karena untuk tanda mansub dari kata tadhabin, begini kan asalnya. Anti berarti kan tadhabin. Untuk fi'il tadhabina, fi'il mudhari tadhabina yang diakhiri oleh nun ini, tadhabina, ya dan nun tambahannya untuk anti. Nah, nun ini dikenal sebagai tanda rofa, tanda marfu untuk fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari dimasuki an, maka fi'il mudhari kan harus mansub. Nah, tanda mansub untuk tadhabin adalah dengan membuang ya-nya. Nanti akan disinggung lebih jauh ya di pelajaran 18. Makanya kalau buat
pelajaran 17 yang kita gunakan kamunya yang gampang ya ka saja dulu. Kenapa? Karena kalau kamu tinggal merubah harokat dari bu menjadi ba. Tapi untuk tazhabina nanti menghilangkan nunnya. Maka jadi kalau pakai yumkinuki begini. Na'am yumkinuki an tazhabi ma'i ilal madrasatil yaum. Makanya nggak saya singgung ini karena nanti akan dibahas di pelajaran 18 insya Allah. Kemudian yang kedua, ayumkinuka antat bakha samakan maklian. Artinya apakah kamu bisa memasak untuk saya ikan goreng. Maklian itu yang digoreng, samakan maklian. Apakah kamu bisa memasak untukku ikan goreng? Kita jawab iya saja ya semuanya. Naam, ya. Yumkinuka. Naam, yumkinuni, maaf. Ini karena jawabannya ke saya ya. Naam yumkinuni, iya saya bisa. An atbakha diganti menjadi a karena saya pelakunya, kemudian kha-nya dipatahkan karena mansub dengan an masdariyah. Naam yumkinuni an atbakha laka diganti ininya jadi laka, saya bisa memasakkan untukmu samakan maklian. Begitu ya. Kemudian rokom salasa ayumkinu zaujuki an yarji'a minal masna'i qabla al-asri, apakah suamimu bisa kembali dari pabrik sebelum asar? Jawabannya kalau misalnya la, ganti sekarang la berarti dua kali, la yumkinuhu gitu ya, diganti karena kan zaus huwa. Kalau mau disingkat langsung saja la yumkinuhu, atau nggak apa-apa sebagian jawab dengan la yumkinu zauji, boleh juga. Tapi mau singkat ganti aja dengan domir. La yumkinuhu an yarji'a minal masna'i. Yarji'a mansub ya sebagai karena ada an masdariyah dan dia sebagai fa'il dari kata yumkin. Asalnya gini ya. La yumkinuhu ar-ruju'u begitu. Tidak mungkin bagi dia kembali. Ar-ruju'u domah karena sebagai fa'il. Dan menggunakan masdar karena memang fa'il kan harus isim. Makanya masdar. Asalnya begini. Cuma kita ganti fa'ilnya dengan an masdariyah. La yumkinuhu an yarji'a. Begitu ya. Minal masna'i qoblal asri. Hakada. Rokam arba'ah nomor 4. Ayumkinu tolibatu. Ini kok tolibati? Tolibati, maaf. Betul. Karena dia sebagai maf'ulun bih. Ayumkinu tolibati an yakhrujna. Fa'ilnya di sini. Benar ini. Ingat ya, ini sebagai maf'ul bihnya. Makanya dia mansub dengan kasroh. Yakhrujna inilah yang sebagai fa'il dari kata yumkin. Makanya yumkin. Enggak diganti dengan yumkinna gitu ya. Karena hunna. Enggak. Yumkin karena fa'ilnya yakhrujna. Dalam fa'il bentuk masdar mu'awal. Masdar disebabkan dengan an masdariyah. Ayumkinu talibati an yakhrujna minal madrasati qabla khurujit tullabi. Sebelum keterjemahan dulu, apakah para pelajar perempuan bisa keluar dari sekolah sebelum para pelajar laki-laki keluar? Jawabannya na'am, iya bisa. Na'am yumkinuhunna gitu, diganti dengan hunna karena kan tolibat. Na'am yumkinuhunna, iya mereka bisa begitu. Ingat hunna ini adalah domir maf'ul bih ya, domir nasab muttasil sebagai objek, makanya pakai hunna, bukan jadi yumkinna dikiranya sebagai fa'il. Ini salah ya, perhatikan yumkinuhunna sebagai domir maf'ulun bihi. Na'am yumkinuhunna, iya mereka bisa. An yakhrujna, mereka bisa keluar. Minal madrasatil yaum, begitu ya. Minal madrasati qabla khuruji. Nah, khuruj ini sebagai masdar dia isim. Kemasukan qabla maka majrur. Qabla khurujit tullabi. Tullabi majrur lagi karena sebagai mudhof ilaih.
Na'am yumkinuhunna an yakhrujna minal madrasati qabla khuruji tullab. Ini jawabannya untuk raqam 4. Raqam 5 nomor 5. Ayumkinuka an tahfadha safhatan wahidatan minal mushafi kulla yaumin. Apakah kamu bisa menghafal satu halaman dari mushaf Al-Quran setiap hari? Jawabannya iya. Kalau iya, na'am. Yumkinuni. Kembali ke saya. Iya, saya bisa. An ahfazo. Begitu ya. Karena saya yang bisa, maka fiilnya ahfazo. Bukan tahfazo lagi. Na'am yumkinuni an ahfazo safhatan wahidatan. Safhatan sebagai maf'ulun bih. Safhatan wahidatan minal mushafi kulla yaumin. Itu jawabannya ya. Kulla yaumin. Nah, dari sini memberikan faedah pada kita ummahat bahwasannya fa'il itu berarti fa'il itu ada 3 bentuk. Sama seperti maf'ulun bihi ada 3 bentuk. Fa'il itu bisa berupa isim zahir. Saya berikan contoh, fa'il itu ada, dari sini kita dapat faedah apa? Fa'il itu ada 3 bentuk. Fa'il ada 3 bentuk. Yang pertama adalah fa'il isim zahir, yaitu selain dari domir, namanya isim zahir. Contoh, saya buat contoh. Zahaba Muhammadun, atau saya ganti ya. Boleh nggak Pak? Zahaba Muhammadun, biar gampang. Muhammadun ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Di sini kata Muhammad adalah sebagai fa'il. Dikenal dengan fa'il isim zahir. Kenapa? Karena fa'ilnya kan jelas ya, isim bukan domir. Berarti kalau dia isim bukan domir, namanya isim zahir. Yang kedua, ada fa'il sebagai domir. Fa'ilnya dalam bentuk isim domir, atau boleh cukup bilang domir aja, karena domir itu sudah jelas isim. Sebagian menulis isim domir, biar tahu bahwasannya domir itu adalah isim. Cuma kita bilang aja domir, karena kita semua udah tahu domir itu adalah isim ya, bukan fi'il dan bukan huruf. Fa'il itu ada yang bentuknya domir, sebagaimana yang kita telah pelajari sebelumnya. Contohnya, misalnya, at-tullabu zahabu, kan begitu ya, zahabu ilal madrasah. Para pelajar pergi ke sekolah. Kita lihat dalam kalimat ini, mana fa'ilnya? Kita bilang fa'ilnya adalah ada pada kata, ini dia, pada waw ini. Fa'ilnya domir waw yang menunjukkan hum, domir, kembali ke tulab. Karena tulab ini sebagai mubtada, zahabu sebagai fi'il, dan fa'il pelakunya hum. Humnya dari kata waw ini, domir waw, kita bilang adalah sebagai domir, sebagai fa'il. Fa'il yang kembali kepada tulab. Dalam kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kata zahabu fa'ilnya adalah bentuknya domir. Ini bentuk yang kedua ya. Saya ulang lagi, yang kedua fa'il itu bentuknya dalam bentuk domir. Seperti ini, zahabu, zahabna, dan seterusnya. Yang ketiga, yang kita dapatkan di sini, bahwasannya fa'il itu ada yang berbentuk masdar mu'awwal. Dikenal dengan istilah apa? Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu adalah susunan dari an masdariyah dan plus fi'il dan fa'ilnya. Itu namanya masdar mu'awwal. An, fi'il, plus maf'ulun bihi. Itu namanya masdar mu'awwal. Sebagaimana contohnya yang kita dapatkan dalam kalimat yumkin ini. Bagaimana contohnya ketika umat ingin bilang, apakah saya bisa keluar dari kelas sekarang, atau yang gampangnya gini ya, apakah saya bisa duduk di sini, biar mudah saya buat kalimatnya. Kan kalimatnya begini, ayumkinuni. Ini kan
Yumkinuni. Yumkin itu kan sebagai fi'il, ummahat. Yumkin fi'il. Ni-nya sebagai maf'ulun bih. Makanya bukan yumkin tuh, bukan. Kalau yumkin tuh berarti fa'ilnya ana tuh. Makanya di sini fa'ilnya belum ada. Ni, pakai ni ini menunjukkan bahwasanya kata ni itu adalah sebagai domir maf'ulun bihi, domir yang kedudukannya sebagai objek. Iya, apakah saya bisa duduk? Asalnya kan pakai masdar begini. Al-julusu. Berarti kalau pakai julus ini namanya fa'ilnya fa'il isim zohir, begitu ya. Karena fa'ilnya kelihatan nih, bukan domir. Julusu dengan tanda domah. Nah, di sini kita belajar fa'ilnya pakai masdar muawwal. Ayumkinuni an ajlisa. Nah, berarti lihat di sini pada kata ini an ajlisa kita bilang nanti begini. Saya akan sebutkan pada umat. Bentar dulu. Ayumkinuni an ajlisa huna, begitu ya. Apakah saya bisa duduk di sini? Nah, dalam kalimat ini saya akan geser ke sini kanan biar umat gampang melihatnya. Karena ini akan tertutup dengan tulisan sini. Ya. Saya akan coret-coret dulu. Perhatikan di sini simpulannya ya. Lihat, ayumkinuni an ajlisa huna. Yumkin ini adalah fi'il. Saya bilang ini fi'il. Ingat ya, apakah saya bisa? Saya bisa, sayanya itu di sini sebagai maf'ulun bih, objek dalam bentuk domir. Karena maf'ul bih itu juga ada 3 bentuk. Nanti saya sampaikan pada umat. Biar umat bisa catat ini sebagai kesimpulan ya. Perhatikan ya. Ini maf'ulun bih. Yumkinuni an ajlisa. Ini kan belum ada fa'ilnya nih, yumkin nih. Fa'ilnya mana? Kita bilang fa'ilnya adalah an. Dan fi'il nih kita bilang an fi'il. Kan fi'ilnya ajlisu, fi'il dan fa'il. Fi'ilnya jalasa, fa'ilnya ana. Pelakunya kan saya. Nah, an masdariyah, fi'il dan fa'ilnya adalah sebagai fa'il. Dikenal sebagai apa? Sebagai fa'il masdar muawwal. Atau bilang gini, masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Bilangnya begitu. Dia sebagai masdar muawwal atau gampangnya fa'il masdar muawwal gitu ya biar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya gini bilangnya. An masdariyah, fi'il dan maf'ulnya fi mahalli raf'in fa'ilun gitu bilangnya. Tapi biar gampang saya bilang an masdariyah, fi'il dan maf'ul bihnya. Kok fi'il dan maf'ul nih? Fi'il dan fa'il. Ini salah tulis ya. An masdariyah, fi'il dan fa'ilnya adalah sebagai fa'il untuk dirinya. Fa'il untuk kata yumkin. Dikenal dengan masdar muawwal. An fi'il dan fa'ilnya adalah masdar muawwal sebagai fa'il untuk fi'il sebelumnya. Begitu ummahat. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan contoh masdar muawwal ya. Antasumu khairul lakum. Antasumu khairun lakum. Khairun lakum. Kalimat ini antasumu khairul lakum. Antasumu di awal kalimat. Antasumu khairul lakum. Ini adalah an masdariyah dan fi'ilnya. Dimasdarkan menjadi masdar muawwal. Artinya siyamukum khairul lakum. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Ini kalau ditakwilkan ya. Jadi masdar muawwal. Siyamukum khairul lakum. Begitu. Ini maksudnya. Namanya dikenal dengan masdar muawwal. Siyamukum khairul lakum. Ini asalnya. Siyamukum khairun lakum. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Cuma dibuat dalam bentuk masdar muawwal. Baik ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa jadi catatan ya buat ummahat semua. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwasanya fa'il itu ada 3 bentuk. Yang pertama isim zohir, yang kedua bentuk domir, fa'il itu domir. Ingat kalau ada fi'il pasti harus ada fa'il. Yang ketiga fa'il dalam bentuk masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Yaitu an, fi'il dan fa'ilnya. Itu namanya masdar muawwal. Nah, demikian pula kita dapat kesimpulan yang saya belum sampaikan pada ummahat buat umat sekalian nih. Yang saya sampaikan sekarang di sini. Bahwasanya maf'ulun bihi, objek maf'ul bih juga ada 3 bentuk. Itu yang harus ummahat tahu ya. Maf'ul bih dalam bahasa Arab juga ada 3
bentuk. Bentuk yang pertama yaitu adalah objek maf'ul bi dalam bentuk isim zohir. Ini ditulis ya, dicatat. Isim zohir berarti lawan dari domir. Sebagaimana kita sudah pelajari di sini dan pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Umat bilang misalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Lihat kalimat ini, kata ad-darsa kita bilang sebagai maf'ulun bihi, objek. Lihat tandanya mansub, namanya objek isim zohir. Karena lihat bentuk objeknya, dia isim bukan domir. Adapun yang kedua dikenal dengan maf'ul bih dalam bentuk domir. Nah, maf'ul bih itu juga boleh domir. Nah, sebagaimana tadi yumkinuni itu adalah objek dalam bentuk domir. Atau biar mudah saya buat lagi. Limaza dorobtani ya akhi? Kenapa kamu memukul saya, wahai saudaraku? Lihat di sini. Dorobtani, ta'nya ini adalah sebagai fa'il dalam bentuk domir. Fa'il ya ta'nya. Ninya adalah maf'ulun bihi, objek dalam bentuk domir. Ini menunjukkan bahwasannya maf'ul bihi itu boleh domir. Adapun yang ketiga, objek itu adalah bisa dalam bentuk masdar muawwal. Nah, ini namanya masdar muawwal. Yaitu apa masdar muawwal? Saya bilang tadi ya, masdar muawwal itu adalah an masdariyah plus, kok gini sih? An masdariyah plus fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'il. Itu namanya an masdariyah. Fi'il plus fa'il. Baik, ini adalah an masdariyah. An plus fi'il dan fa'il. Contohnya bagaimana? Contohnya udah banyak kita pelajari. Uridu, kan gitu ya. Saya ingin. Uridu kan fi'il fa'il. Fi'ilnya aroda, ingin. Fa'ilnya saya. Saya ingin uridu an ashrobal qahwata. Lihat. Uridu an ashrobal qahwata. Lihat, saya buat dulu gini. Al-qahwata. Saya ingin minum kopi. Kalau saya tanya sama Umahat, ini kan nggak bisa coret-coret nih. Maka saya harus ini dulu, ganti dulu. Nah, jadi coretan. Uridu an ashrobal qahwata. Uridu ini kan fi'il. Fa'ilnya ana, saya. Saya ingin apa? Saya ingin minum. Nah, berarti minum itu adalah sebagai objeknya. Mana objeknya? Kita bilang objeknya adalah ada pada kata an masdariyah dan fi'il serta fa'ilnya. Dikenal dengan masdar muawwal. Nah, masdar muawwal inilah yang kedudukannya sebagai objek untuk ini dia, untuk kata uridu. Kan asroba ini butuh objek lagi, maka Uma selesaikan dulu nih. Kalau misalnya fi'ilnya butuh objek, maka tambahin satu lagi. An, fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya adalah masdar muawwal. Gini nanti bilangnya. Uridu an ashrobal qahwata. Ini fi'il, fa'il, dan maf'ul bih sebagai masdar muawwal untuk objek dari kata uridu. Begitu. Nah, ini kesimpulannya ya buat teman sekalian, bahwasannya fa'il itu ada 3 bentuk. Ada isim zohir, domir, masdar muawwal. Maka demikian pula untuk maf'ulun bihi, dia juga ada 3 bentuk. Ada isim zohir, ada domir, ada masdar muawwal. Dan biasanya, lihat di sini, fi'il, maf'ul bihi dan fa'il yang bentuknya masdar muawwal adalah kalau seandainya fa'il atau maf'ul bihi-nya bentuknya kata kerja. Gitu, Mas. Jadi kalau objek ataupun fa'il pelaku maknanya adalah makna kata kerja, berarti objek dan pelakunya atau maf'ul bih dan fa'ilnya adalah bentuk masdar muawwal. Nah, ini kesimpulan tentang fi'il dan maf'ulun bihi ya, 3 bentuk fa'il dan maf'ulun bihi. Baik, bisa dicatat ya. Saya lanjutkan lagi PR-nya. Mungkin ada yang bertanya dulu sampai sini, nomor 5. Saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, saya berikan. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pembahasan lanjutan PR-nya.
Baik, tidak ada, saya lanjut, saya hapus dulu ini berarti. Terjemahkanlah kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Wahai Ustadz, bisakah aku keluar pada jam 10 karena saya akan pergi ke rumah bersama karena saya akan pergi bersama ibuku. Jawabannya, ya Ustadz, begitu ya, wahai Ustadz, ya Ustazu, bisakah aku, jangan lupa A-nya, karena kan pertanyaan, ayumkinuni, bisakah aku, lihat ini ninya sebagai objek, keluar. Nah, keluarnya ini adalah sebagai fa'ilnya. Karena fa'ilnya keluar itu kata kerja, berarti fa'ilnya kita ubah dalam bentuk masdar muawwal. Atau kalau nggak mau ya harus pakai masdar. Ayumkuninil khuruju, itu kalau umat nggak mau pakai masdar muawwal. Harus jadi masdar. Tapi kalau misalnya umahat nggak buat dalam bentuk masdar, maka pakai masdar muawwal. Ayumkinuni an akhruja, begitu ya. An akhruja minal fasli, dari kelas pada jam 10 pisah al-ashirah. Ingat ini. Sebagian tidak diberikan tak marbuto. Salah ya. Pisah atil ashirah. Ayumkinuni an akhruja minal fasli pisah atil ashirah. Li'annani, karena saya, atau boleh li'anni, ini boleh dua bentuk. Li'anni boleh, atau li'annani juga boleh. Nah, berarti innani dan inni ya sama. Li'annani, karena saya akan pergi. Li'annani sa'adhabu, langsung aja begitu. Maaf ini ada yang saya salahkan kemarin ya. Azhabu boleh, gak apa-apa salah. Ada yang sebagian li'annani uridu an azhaba, boleh juga gak apa-apa karena saya ingin pergi. Atau cukup li'annani azhabu, tapi lebih bagus pakai sin ya. Dia menunjukkan akannya terlihat. Li'annani sa'adhabu, karena saya akan pergi. Sa'adhabu ma'a ummi, bersama ibuku, ilal matori. Begitu ya, ma'ummi ilal mator. Hakada. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Ya Ustazu, ayumkinuni an akhruja minal fasli fi sa'atil ashirah li'annani sa'adhabu ma'a ummi ilal matori. Rokam isnan. Aminah sakit. Aminah sakit. Kita buat kalimatnya. Sebentar saya ganti dulu. Aminah maridotun. Kita buat. Alhamdulillah umat ini nggak ada yang salah nih. Maridotunnya betul. Karena umat masih ingat ya, khobar itu harus sama jenis. Aminah maridotun. Al-yauma, hari ini kata keterangan waktu bisa ditempatkan di mana saja. Al-yaum atau taruh belakang boleh ya. Al-yauma, dia tidak bisa. La yumkinuha. Kita bilang gitu ya. La yumkinuha. Karena dianya perempuan. Al-yauma la yumkinuha an tatbakha. Karena dia pakai domir hiya ya. Tatbakha. La yumkinuha an tatbakha ta'aman. Tidak bisa masak makanan. Ta'aman. Jangan lupa umahat kalau fathah tanwin pakai alif ya. Sebagian ada yang lupa. Kalau fathah tanwin tulisannya harus pakai alif. Kecuali tak marbuto. La yumkinuha an tatbakha ta'aman lana, untuk kita, lana fil matbahi, di dapur gitu ya, fil matbah. Nah, dalam bahasa Arab boleh umat ubah jadi Aminah marido la yumkinuha an tatbakha ta'aman fil matbahi lana al yauma. Boleh lana dan al yaum boleh ditaruh di belakang ya, dan boleh taruh mana saja. Kan ini hanya keterangan tambahan saja. Dalam bahasa Arab itu yang penting adalah kedudukan dia ya, harokatnya benar. Walaupun kalau tempat boleh ditaruh di mana saja. Al yauma lana. Baik, kemudian rokam salasa nomor 3. Saya tidak bisa belajar hari ini karena saya sedang sakit. Jawabannya la yumkinuni an adrusa. Saya ulang lagi ya, perhatikan. La yumkinuna an adrusa. Yumkin adalah fi'il.
Ninya maf'ul bih. Mana fa'il dari yumkin? Fa'ilnya adalah masdar muawwal dari kata an adrusa gitu. La yumkinuni an adrusa al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab, al-yauma, hari ini. Kenapa? Karena ibninya sebagai isim anna. Ibni maridun. Maridun bukan maridon. Maridun karena sebagai khobar anna. Khobar anna itu marfu ya, bukan mansub. Hati-hati nih, ada yang sebagian maridon salah. Ibni maridun. Rokam arba, nomor 4. Apakah setelah ujian kita bisa makan bersama di rumahku, wahai saudara-saudariku? Soalnya ba'dal imtihan atau ba'dal ikhtibar. Boleh begitu langsung aja. Ba'dal ikhtibar atau imtihan, saya pakai ikhtibar boleh ya. Ba'dal ikhtibari yumkinuna, kita bisa. Yumkinuna anak kula. Cukup begini nggak apa-apa. Anak kula sudah makan, kita makan. Kalau makan bersama ma'an, makan bersama. Gini jadi fathah. Ba'dal ikhtibari yumkinuna anak kula ma'an. Atau boleh sebutkan ba'dal ikhtibar, setelah ujian, ayumkinuna, apakah kita bisa, boleh begitu. Atau taruh a depan, ba'dal ikhtibari yumkinuna anak kula ma'an, sebagian jawab dengan sawiyan, boleh nggak apa-apa. Ma'an atau sawiyan boleh. Sawiyan itu ma'an bersama ya. Anak kula ma'an atau sawiyan boleh nggak apa-apa. Anak kula ma'an fi baiti, di rumahku, ya akhwati, wahai saudara-saudaraku, begitu ya, ya akhwati. Nah, ini matanya. Ba'dal ikhtibari yumkinuna, yumkin fi'il, nanya maf'ul bih, anak kula sebagai masdar muawwal fa'il, gitu ya, masdar muawwal fa'il, fa'il masdar muawwal. Yang terakhir khamsah, apakah kalian bisa hadir ke kelas sebelum Ustadz masuk, wahai saudara-saudariku? Jawabannya adalah, sebentar saya ganti fontnya dulu. Jawabannya ayumkinukun, atau ini kan karena saudariku berarti kunna. Ayumkinukunna. Ingat ya, kaliannya itu adalah sebagai domir objek, berarti kunna. Bukan ayumkinunna. Enggak, bukan sebagai fa'il antunanya. Tapi sebagai maf'ul bih, maka jadi kunna. Ayumkinukunna antahdurna, hadoro yahduru, antahdurna, gitu ya. Karena kan antunna, kalau fi'il mudhari'nya tahdurin, antunna tahdurna. Ayumkinukunna antahdurna, tetap begitu. Karena tahdurna mabni, selamanya begitu. Ustadz mana mansubnya? Nggak ada mansubnya ini. Karena tahdurna, dia mabni, tetap begini. Ayumkinukunna antahdurna qabla, sebelum Ustadz masuk. Lihat umahat, sebelum Ustadz masuk. Kan qabla nih. Qabla nggak bisa langsung pakai fi'il. Qabla yadkhulul Ustadz, nggak bisa. Karena qabla itu menjadikan majrur. Makanya yadkhulunya diganti menjadi masdar. Kalau mau nggak pakai masdar, berarti pakai masdar muawwal. Jadi gini, qabla an yadkhulal Ustadz, sebelum Ustadz masuk, begini. Bukan qoblal ustadzi yadkhulu. Enggak bisa. Dia harus begini. Qabla an yadkhulal Ustadz. Ini kalau mau pakai masdar muawwal. Tapi kalau umat nggak mau pakai masdar muawwal, pakai masdar hakiki, masdar yang asli, berarti umatnya bilang begini. Qabla dukhulil ustazi. Begitu ya. Qabla dukhul. Ingat ya, dukhul itu kan jadi isim. Isim ketemu isim berarti ustadi jadi mudhof ilaih. Qabla dukhulil ustazi, sebelum ustadz masuk, ya akhwat, wahai saudara-saudariku, ya akhwati. Ay mungkin ukunna tahdurna qabla dukhulil ustazi ya akhwati. Ya inilah umahat ya, pembahasan PR yang ingin saya singgung dan saya sampaikan pada umahat. Barangkali ada yang masih bingung dan masih belum jelas.
tentang jawaban yang benar dan kenapa harus seperti itu dan seperti ini. Baik, inilah pembahasan yang bisa saya bahas tentang PR. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Adapun yang soal 3 ya, membuat kalimat sendiri, itu saya sudah koreksi. Barangkali kalau ada yang bingung, sampai saya salah, boleh ditanyakan. Silakan, tafadhol. Saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Silakan. Kalau tidak, kita akan lanjut ke materi berikutnya, insya Allah. Saya berikan kesempatan. Barangkali ada yang mau bertanya tentang pembahasan mungkin. Makan Ustaz. Boleh Ibu, silakan Bu Tini. Ya, ini kan saya yang nomor satunya ya, wahai anakku, bisakah kamu mencuci kemeja ayahmu hari ini? Itu Maaf Bu, kenapa Bu Tini sama, kurang jelas suaranya Bu, bisa dijelaskan lagi? Ya. Wahai anakku, bisakah kamu mencuci kemeja ayahmu hari ini? Baik, saya buat dulu kalimatnya Ibu ya. Ini ya Bu ya, berarti buat kalimat sempurna ya Bu. Ya. Saya buat dulu Ibu ya kalimatnya ya, biar Pak mudah bagi saya untuk menjelaskannya ke Ibu. Wahai anakku, gitu ya Bu. Yes. Wahai anakku, terus bisakah kamu mencuci kemeja ayahmu hari bisakah ini? kamu mencuci kemeja, bagus sekali, kemeja ayahmu. Apa lanjutannya? Hari ini. Yang Ibu tanyakan? Sama Ustaz dikoreksi kan, saya jawabnya ya ibni ayum kinuka antaglisa kumsona al abuka al yauma. Abika. Ustaz koreksi jadi abika itu bukannya jadi ayahku, jadi Baik. abinya di sini bukan abi ke Baik, saya gitu ya. saya jelaskan ya, cukup. Barakallahu fiik. Ya begini, ya ibni, wahai anakku, anak laki-laki Pak, atau ya waladi boleh ya, wahai anak-anakku, wahai anakku, ayumkinuka, kan gitu ya, apakah kamu bisa, berarti yumkinuka, gini Ibu ya, tidak salah ya, ayumkinuka antal sila, karena kan mencuci ya, berarti kita pakai fa'il masdar muawwal, kamu yang disuruh, berarti fa'ilnya, pelakunya kamu lagi, ayumkinuka antal sila, mencuci apa? Kemeja. Kumson, lihat nih, kumson. Kemeja itu karena jamak, jadi pakai kumsona sebagai maf'ul bih. Kemeja ayahmu. Nah, ini lihat Ibu, kemeja ayahmu ini bentuk mudhof ilai. Kumsona disandarkan pada ayahmu. Nah, lihat untuk kata abun, kalau seandainya dia didofahkan kepada domir, maka kita harus ubah dengan wawu, kan gitu Bu, pakai wawu. Tapi kalau dia dalam keadaan majrur, maka kita harus tambahkan ya Ibu. Jadi ya ini bukan saya, bukan, tapi dia tanda majrur untuk kata abun, karena dia adalah asmaul khamsah Bu Tini. Nah, asmaul khamsah itu abuka gitu ya, abuka. Tapi kalau ada min jadi min abika gitu Bu. Pakai ya karena ada minnya. Min abika. Tapi kalau ada inna jadi fathah inna abaka pakai alif. Nah, ini khusus buat asmaul khamsah Bu Tini. Jadi pada kata abika di sini ya-nya ini adalah ya khusus ya, tanda majrur untuk kata abun. Ini tanda majrur karena sebagai mudhof ilai, karena abun adalah dikenal sebagai asmaul khamsah. Tanda majrurnya dengan ditambahkan ya. Kumsona abika al-yaum. Begitu Bu Tini. Bisa dipahami Bu Tini? Ya. Nah, jadi kumsona di sini saya ulang lagi, dia fathah sebagai maf'ulun bih karena kata taksila, dan dia mudhof lagi nih. Makanya nggak bertanwin, mudhof kepada abik sebagai maf'ulun bih sebagai mudhof ilai. Nah, mudhof ilai untuk kata abik, maka dia majrur, majunya dengan ya. Kenapa pakai ya? Karena abika adalah asmaul khamsah, tanda majurnya dengan ditambahkan ya. Jadi ya ini bukan saya, tapi ya ini menunjukkan kepada tanda majrur untuk kata abun karena sebagai asmaul khamsah. Abuka ya, ini bukan abuki. Abuka. Nah.
Abika. Nah, silakan, ada mau tanya lagi? Afwan Ustaz, Silakan Bu Ima. mau nambahin aja. Kan saya bikin kalimat kan kemarin, apa mungkin aku bisa pergi ke Mekah untuk ibadah umroh tahun depan. Masya Allah. Nah, Amin. sebenarnya saya pengen tambahin Bulan di depan depannya lah, Bu. itu, Jangan tahun depan lah, ya bulan depan aja. Sampai minggu depan. Baik, saya sebenarnya tulis. saya kepengen tambahin di depannya seperti ini, cuman saya nggak ngerti. Baik, silakan. Dalam kondisi seperti ini, maksudnya ini loh, Oh gitu. corona Baik, seperti saya ini. tulis dulu kalimatnya ya. Saya nggak Apakah bisa gimana? kondisi seperti ini. Enggak, ulang dari dalam pertama. Apakah saya bisa? Apakah mungkin Saya bisa? Terus pergi ke Mekah untuk ibadah umroh tahun depan. Terus dalam kondisi seperti ini maksudnya musim pandemi seperti ini gitu loh. Tapi saya karena nggak ditambahin itu. Ya nggak apa-apa, karena belum tahu kan. Udah nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Nanti kan saya benarkan kalau salah. Kan namanya juga buat kalimat kan bebas, buat panjang aja nggak apa-apa, ya kan ya. Namanya juga bukan ujian kan. Bisa tanya Bu Isma sebetulnya. Bu Isma kayak tahu tuh Bu Isma. Ya baik, saya buat dulu kalimatnya ya Bu, yang jawaban Ibu. Alhamdulillah Ibu benar ini jawabannya. Saya udah koreksi ya. Ayumkinuni, alhamdulillah nih, berarti Umar sudah bisa membuat kalimatnya. Ayumkinuni an azhaba. Sebetulnya lebih bagusnya safar Ibu ya, karena pergi jauh. An usafiro. An usafiro. Musafiro ya. Iya, usafiro itu safar, usafiro. Memang lebih bagus pakai safar, tapi azhaba nggak apa-apa, boleh juga. Tapi yang lebih bagus safar, karena safar itu perjalanan jauh. Ayumkinuni an usafiro ila Makkata ba'da sanatin. Ini bukan tahun depan ya. Ba'da sanatin. Ayumkinuni an usafiro ila Makkata ba'da sanatin lil umroh, begitu kan? Untuk umroh. Atau li ada il umroh itu lebih bagus. Lil umroh nggak apa, langsung begitu. Lil umroh, untuk umroh. Li ibadatil umroh gitu Ustaz, betul. Li ibadatil umroh, bagus kan? Bagus ya itu ya. Li ibadatil umroh, bagus. Li ibadah, untuk beribadah umroh, bagus Bu, itu bagus sekali. Li ibadatil umroh, bagus. Li ibadatil umroh ba'da sana, gitu kan Ibu ya? Iya. Tahun depan. Nah, tambahin dalam kondisi seperti ini. Coba saya tanya dulu. Ada yang tahu gak, Mahat? Sebelum saya jawab, barangkali ada yang tahu. Dalam kan fi ini, saya fi. Ada yang tahu? Fi hadhil halah. Hal itu keadaan, Bu. Fi hadhil halah. Halah itu kondisi. Karena kan kondisi ini kita bilang jadi nanti jadi sebagai badal. Fi hadhil halah, dalam kondisi ini. Halah itu adalah hal, kaifal hal. Bagaimana keadaan, kondisi. Cuma karena kita ingin pakai fi hadal hal, boleh pakai hal, tapi lebih sering pakai halah. Fi hadhil halah. Ini tambahannya Bu Ima. Kalau menambahkan kondisi seperti ini, fi hadhil halah. Halati atau itu ya Ustaz? Halati, karena sebagai badal untuk hadi. Hadihi dimasuki majrur karena fi, maka halanya ikut majrur. Ini tambahannya Bu. Kalau dalam kondisi ini fi hadhil halah, apakah dalam kondisi ini fi hadhil halah, misalnya dia lagi sakit ya, dia bilang ini fi hadhil halah ayumkinuni an adhaba ilal masjidi li ada'il imtihan. Misal, apakah dalam kondisi ini saya lagi sakit, saya bisa pergi ke masjid untuk mengerjakan ujian misalnya. Contoh ya, misalnya. Fi hadhil halah, apa dalam kondisi ini yumkinuni an, dan sebagainya. Jadi fi hadhil halah itu adalah ungkapan untuk menunjukkan di dalam kondisi ini gitu ya, di dalam kondisi ini gitu. Begitu Bu Imah. Jadi tambahannya kalau menambahkan fi hadhil halah, ini ungkapan untuk kondisi seperti ini, kondisi ini
keadaan ini, dan sebagainya. Itu untuk ungkapannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bahasa Arabnya pandemi, Ustaz, apa? Pandemi jaihah namanya. Pandemi. Oh, jaihah. Namanya istilahnya al-jaihah. Kayak gini. Jaihah pakai ha. Fi hadhil halah al-jaihah. Al-jaihah ini adalah pandemi. Makanya dibilang pandemi corona, dibilang al-jaihah kuruna. Kuruna itu pakai kuruna. Ini bahasa Arabnya gini tulisannya. Al-jaihah kuruna artinya pandemi virus corona. Corona. Oh. Iya. Ya. Ini tulisan baru. Ya, syukran Ustaz. Afan, barakallahu fiik Bu Ima, Masya Allah. Bagus sekali Bu. Silakan yang lainnya. Saya kira cukup ya kalau begitu tentang pembahasan yumkin, mudah-mudahan bisa dipahami oleh umat sekalian. Sekarang kita akan masuk ke ungkapan berikutnya. Karena saya bilang ya, untuk pelajaran 17, nanti 18, kita akan banyak belajar ungkapan. Dari kesimpulan seluruh kaidah yang kita dapatkan, itu dikembangkan dalam bentuk kita buat kalimat dan sebagainya. Baik, nanti kaidah-kaidah lagi tambahannya itu nanti di pelajaran 19 dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke ungkapan berikutnya. Kita akan lanjutkan ke pelajaran kitab Durus Lughah. Pelajaran 17. Kita akan masuk ke latihan yang ke-11, Umar. Sekarang kita akan belajar mengungkapkan kata munzu. Nah, pelajaran 17, latihan ke-11. Bisa dilihat. Baik, Umar, kita akan belajar sekarang tentang mengungkapkan kata munzu. Mundu itu adalah termaksud dari zorof, Umar. Dia termasuk dari zorof ya. Artinya dia munzu zorof zaman. Munzu artinya sejak. Artinya apa? Sejak. Dan dia adalah isim. Oleh karena itulah, dan dia harus selalu mudhof nih kepada setelahnya. Dia harus apa? Mudhof kepada kata setelahnya. Lihat di sini, maaf ini bukan zorof ya, karena dia kalau zorof itu pasti mansub. Ini munzu dia isim saja biasa, tapi dia munzu nggak bisa berdiri sendiri, sama seperti kata zu itu, zu nggak bisa berdiri sendiri, karena dia harus butuh kepada kata setelahnya. Munzu sejak. Sejak artinya dalam bahasa kita sejak kapan? Misalnya munzu usbu gitu ya, berarti kan sejak seminggu. Nah, kata setelahnya pasti dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih karena pertemuan dua isim. Mundul usbu dalam bahasa kita sejak seminggu. Munzu sanah, apa munzu sanah artinya? Sejak setahun. Munzu al-yaum, sejak hari ini. Gitu. Munzu yaumis sabati, sejak hari Sabtu. Tapi jangan lupa setelah munzu, setelahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Mundu yaumis sabti, mundul usbu, mundu sanah, mundu yaumain. Mundu yaumain la akulu ta'am. Sudah 2 hari ini saya nggak makan makanan, misalnya. Mundu yaumain, sejak 2 hari la asyrabu jengkol wa pete. Contoh dan sebagainya. La asyrabu tidak minum ya, la asyrabu misalnya tidak minum syai, teh misalnya. Mundu yaumain la asyrabu syai. Jadi intinya kata munzu itu adalah ungkapan untuk menyebutkan kata sejak dalam bahasa kita. Sejak. Nah, setelahnya dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih. Mundu sana, sejak setahun. Mundul usbu, sejak seminggu. Mundul yaum, sejak hari ini. Mundu yaumi sabti, sejak hari Sabtu. Mundu yaumain, sejak 2 hari. Mundu salasati ayam, sejak 3 hari, dan seterusnya ya umahat ya. Tinggal nanti umahat tentukan waktunya itu kapan. Kalau sejak 3 hari ya jadi mundu salasati, kan majrur sebagai mudhof ilaih. Mundu salasati ayam, karena bentuk adat ma'dud ya. Mundu salasati ayam. Dan seterusnya umahat. Nah, kita akan lihat contoh ungkapan kata munzu dalam kalimat-kalimat yang sudah disediakan oleh penulis di latihan yang ke-11 ini. Silakan saya lanjutkan ya umahat untuk membaca kalimat-kalimat yang sudah disediakan oleh penulis dalam pelajaran ini.
Silakan saya awali dari yang pertama di atas ini, yang paling awal. Wah, langsung nih ada Bu Toti, langsung menghidupkan mic-nya. Kalau gitu Bu Toti silakan. Raqam wahid. Iqra'i Bu Toti raqam wahid. Ya. Raqam wahid. Nah. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumin jumu'ati. Bagus, bagus. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jumu'ati. Terjemahkan. Saya tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Betul. Saya tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Mundu yaumil jum'ah. Mundu kan sejak ya, menunjukkan pada waktu. Nah, berarti mundu ini, maaf nih saya koreksi lagi ya, maaf. Mundu itu karena sejak koreksi waktu. Maka mundu ini adalah sebagai zorof. Sama dia zorof mabni di atas domah. Mundu. Namanya mundu. Dia domah terus, munzu. Dia zorof zaman. Zorof zaman. Setelahnya majrur, karena kemasukan munzu ya, sebagai sama isim, maka jadi mudhof ini. Betul sekali artinya, maro'a itu Muhammad dan mundu yaumil jum'ah. Aku tidak melihat Muhammad sebagai maf'ulun bihi, fa'il maf'ul bihi, mundu yaumil jum'ah, keterangan waktu sejak hari Jumat. Lihat umahat ya, setelahnya majrur, karena ada kata munzu. Barakallahu fiik Bu Toti, ahsan, Masya Allah. Lanjutnya rokam isnan Bu Ana. Iqra'i lana, silakan dibacakan nomor 2 Bu Ana. Huwa ghaibun mundu usbu'in. Iya. Huwa ghaibun mundu usbu'in. Terjemahkan. Dia tidak kelihatan. Nggak hadir. Dia absen, nggak hadir dalam pelajaran. Dia absen. Dia absen sejak seminggu yang lalu, sepekan yang lalu. Iya, dia absen sejak seminggu. Sudah seminggu dia absen, itu maksudnya ya. Coba kalau Bu Ana ingin bilang, misalnya ya, Bu Ana mau bilang kalimatnya gini. Afwan Ustadz, udah sebulan saya nggak hadir. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Silakan. Afwan Ustadz. Ya. Sudah sebulan. Saya sudah sebulan nggak hadir. Ustadz. Misal contoh aja. Ibu kan hadir terusnya, alhamdulillah. Afwan Ustadz, sudah sebulan atau sejak sebulan, itu kan maksudnya ya. Afwan Ustadz, terus gimana? Ana ghaibun. Apa ya? Gimana ya? Afwan Ustadz, ana ghaibun. Afwan yang salah kalimatnya, pakai bahasa Arab. Afwan Ustadz, ana ghaibun, saya nggak hadir. Munzu syahrin. Gitu. Mundu syahrin. Dalam bahasa kita kalau diterjemahkan enaknya gini. Maaf Ustadz, saya nggak hadir. Afwan Ustadz, sudah sebulan saya nggak hadir. Ini enaknya begitu kalau diterjemahkan. Cuma kalau dalam letterleknya kita bilang Afwan Ustadz, saya nggak hadir sejak sebulan. Maksudnya sudah sebulan saya nggak hadir. Kenapa? Misalnya annani kaza. Tinggal sebutkan waktunya. Begitu Ibu Ana maksudnya. Kalau ingin bilang, maaf Ustadz, sudah sebulan saya nggak hadir, bilangnya ya afwan Ustadz, ana ghaibun mundu syahrin. Ya ini yang emas ya buat emas kalian. Afwan Ustadz, ana ghaibun mundu syahrin. Kalau misalnya sejak 2 minggu, tinggal diganti mundu usbu'aini. Kalau 3 minggu, mundu salasati asabi'. Diganti usbu'nya nanti jadi asabi'. Karena jadi apa? Jamak, karena sebab adat ma'dud. Hakaza Bu Ana ya, barakallahu fiik, cukup Bu. Barakallah. Selanjutnya Bu Is, tafadhali raqam salasa, Bu Is. Raqam salasa. Ya. Naskunu fi hadza baiti mundu sanatin. Iya. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Terjemahkan. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun yang lalu. Betul. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun yang lalu. Coba Bu Ais buat kalimatnya sekarang.
Saya belajar bahasa Arab sejak berapa lama nih, Bu? Kita nih, Masya Allah, udah balik lama sekali ya. Kita belajar bahasa Arab, Masya Allah, ini umat luar biasa istiqomah sekali. Saya belajar bahasa Arab sejak berapa lama, Bu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Sejak berapa tahun nih? 4 tahun yang lalu, Pak Ustaz. Sejak 4 tahun. September 2016. Iya, alhamdulillah. Baik, sejak 4 tahun kalau gitu. Silakan. Bisa nggak buatnya? Saya sudah belajar bahasa Arab sejak 4 tahun. Adusu. Saya belajar. Anak belajar. Adrusu alugotul arabia. Lugota dong. Mundu. Lugota. Lugota, karena kan makul bi. Mundu. Lugota arabiyata. Iya. Oh iya. Mundu. Lugota arabia. Adrusu lugota arabiyata. Mundu sanatin. Mundu arba'i. Arba'i sanatin. Bukan, sanahnya dijamakkan dulu karena kan adat ma'dud. Kalau sudah angka 3 sampai 10 dijamakkan. Arba'i sana, jamaknya sanah apa? Sanawatin. Iya, lupa. Adusul lughatal arabiyyata munzu arba'i sanawatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya belajar bahasa Arab sudah sejak 4 tahun yang lalu. Begitu ya. Hal tadrusina lughah arabiyyah, apakah kamu belajar bahasa Arab? Naam, adusul lughatal arabiyyah munzu arba'i sanawat. Ya, saya belajar bahasa Arab sudah sejak 4 tahun. Begitu ya. Baik. Selanjutnya rokom arba'ah nomor 4. Silakan rokom arba'ah. Tafadholi, selanjutnya di bawahnya Bu Tini. Silakan Bu Tini. Cukup ya Bu Ais, barakallahu fiik. Silakan Bu Tini sekarang gantian. Rokom arba'ah ya Ustaz. Iya, arba'ah. Huwa maridun mundu ruju'ati minal baladati. Min baladihi. Min baladi. Baladihi. Nah, huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Terjemahkan. Dia sakit sejak sekembalinya dari negaranya. Betul, dia sakit sejak kembalinya dari negaranya. Iya betul, berarti sejak itu sampai sekarang gitu ya. Dia sakit sejak kembalinya dari negaranya. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Betul, dia sakit sejak kembalinya dari negaranya. Lihat ya, karena mundu ini saya bilang harus datang setelahnya isim, maka nggak boleh pakai fi'il. Kembalinya harus diganti dengan masdar. Kalau nggak tahu masdar ya diganti dengan huwa maridun mundu an yarji'a, pakai masdar muawal. An yarji'a min baladihi, begitu mah. Tapi kalau mau tahu masdarnya seperti ini, pakai masdar aja lebih bagus ya. Mundu ruju'ihi min baladihi. Nah, syukron Bu Tini, barakallahu fiik. Selanjutnya rokom khamsa nomor 5. Bu Imah di bawahnya. Silakan Bu Imah. Khamsa a'rafu hada syaikhu mundu khamsin. Syaikha dong. Syaikha. Hada syaikha mundu khamsin sanawatin. Nah, a'rifu hada syaikha mundu khamsi sanawatin. Terjemahkan. A'rifu apa sih Ustaz? Lupa. Lupa. A'rifu. Arafa ya'rifu. Ma'rifatan. Mengenal. Mengenang. Mengenal. Mengetahui. Mengenal artinya. Oh iya. Saya mengetahui Syekh ini sejak 5 tahun yang lalu. Betul. Saya mengetahui Syekh ini sejak 5 tahun yang lalu. Sejak 5 tahun. Ya, betul. A'rifu hadha syekh mundu khamsi sanawat. Betul. Aku mengenal Syekh ini sejak 5 tahun yang lalu. Nah, Bu Imah, barakallahu fiik Bu Imah. Ahsanti. Bagus.
Baik, sekarang coba ya, siapa yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Arab? Saya buat kalimatnya. Sejak 4 bulan. Jangan. Sejak 2 minggu saya tidak keluar saya Hamid, jangan saya lah. Hamid tidak keluar rumah. Ayo. Udah sejak 2 minggu Hamid nggak keluar rumah. Silakan. Siapa yang bisa buat kalimat bahasa Arab? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Hamid tidak keluar rumah sejak 2 minggu. Boleh taruh belakang sejak 2 minggunya. Baik, jawabannya adalah, saya jawab, mundu usbu'ain Hamidun, langsung aja kita buat. Hamidun la yakhruju. Hamid nggak keluar. Hamidun la yakhruju minal baiti. Hamid nggak keluar rumah mundu sejak 2 minggu. 2 minggu karena isim musanna maka jadi usbu, kan aslinya usbu'ani gini ya. Nah, tanda majrur untuk isim musanna adalah dengan ya. Mundu usbu'aini. Gitu ya, tanda majurnya. Hamidun la yakhruju minal baiti mundu usbu'aini. Baik, satu lagi, salah terakhir. Apa yang bisa jawab? Saya nggak pulang kampung sejak 1 tahun ini. Sejak 1 tahun. Silakan. Sejak 1 tahun saya nggak pulang kampung. Silakan. Siapa yang jawab? Adalah saya lagi yang jawab. Nanti saya buat PR aja lah kalau gitu. Baik, jawabannya adalah la azhabu ilal qaryah. Atau pakai usafir lebih bagus ya. Kalau azhabu juga nggak apa-apa, boleh. La azhabu ilal qaryati munzu sana. Aku sudah setahun nggak pulang kampung. La azhabu ilal qaryah mundu sanatin. Itu bahasa Arabnya. Nanti lebih jelasnya nanti saya buat PR aja, umat nanti terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Arab ya, tentang pembahasan ungkapan sejak. Baik, ini adalah ungkapan tentang kata munzu. Ada yang menanyakan tidak? Kalau tidak saya lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kira nggak ada ya. Baik, langsung aja saya masuk kalau begitu ke pembahasan berikutnya insya Allah. Isna Asyar, nomor 12 sekarang, latihan ke-12. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Kata penulis, ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Huwa yaro, dia melihat. Anta taro, kamu melihat. Ana aro, saya melihat. Nahnu naro. Nah, sekaligus penulis menyampaikan pada kita tentang ungkapan kalimat melihat dalam bahasa Arab. Melihat. Ana naro. Melihat. Nah, hati-hati melihatnya bahasa kita. Dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kalau fiilnya madi telah melihat, berarti kita bilang ro'a. Ro'a, begini umat. Ro'a. Fiilnya begini, ro'a.
Ini dikenal dengan fi'il nakis namanya. Fi'il nakis yaitu di akhir fi'il nakis ini. Dikenal dengan fi'il majwaf nakis, benar, fi'il nakis. Yaitu ada fi'il yang di akhirnya hurufnya adalah huruf ilah, ro'a, begitu. Fi'il nakis. Nah, ro'a itu telah melihat, ro'a. Ini fi'il madinya. Dia melihat. Maksudnya dia telah melihat. Umat tinggal ganti-ganti. Kalau saya melihat ro'a itu, nanti alifnya, alif bengkong jadi ya, ro'a itu. Ini lihat, perhatikan nih, tasrifnya ya, ro'a itu. Kalau kamu perempuan melihat, ro'aiti. Kalian ro'aitum. Kalau antunna ro'aitunna. Ini bentuk-bentuknya. Kami melihat ro'aina. Nah, ini untuk fi'il-fi'ilnya ya, fi'il dengan fa'ilnya. Ini adalah kata kerja madinya. Ro'a, dia melihat. Ro'a itu saya melihat. Ro'aiti, kamu perempuan melihat. Ro'aita, kamu melihat laki-laki. Aro'aital ustadz fil kharis, kamu tadi lihat ustadz di luar. Aro'aita kitabi, apa kamu melihat buku saya? Aro'aita nazarati, ini untuk kata kerja madinya, telah melihat. Nah, kata ro'a ini, kalau kita jadikan menjadi fi'il mudhari, ya artinya saat ini melihat atau akan melihat, biasanya untuk saat ini melihat, maka ro'a itu diungkapkan dengan kata, lihat ro'a, nanti mudhari'nya jadi yaro. Lihat, beda jauh ya. Jadi hilang a-nya, a-nya hilang. Asalnya itu adalah yaro'a, gitu, yaro'a. Cuma karena susah, makanya yar'a, asalnya begini, yar'a. Kan fi'il mudhari kan ro'a berarti yaf'al, gitu kan? Yar'a asalnya begini, karena susah maka a-nya dibuang jadilah yaro, begitu. Jadi ro'a itu mudhari'nya yaro, mahat. Yaro, mana Ustadz hamzanya? Hamzanya dibuang karena susah. Makanya dibuang. Memang begitu dalam bahasa Arab, setiap ada kesulitan maka biasanya dibuang. Sebagaimana iltiqa'u sakinain, kalau ada dua-duanya, kalau misalnya ada dua-duanya sukun, sukun yang pertama dibuang, begitu. Karena ini sulit, yar'a itu sulit. Dibilang yar'a, nanti yar'aita, sulit. Maka dibuang hamzanya jadilah yaro. Yaro ini sedang melihat. Kalau saya sedang melihat, aro. Begitu. Kalau kami yang melihat, naro. Begitu kan, seperti tadi tuh, naro. Yaro. Yaro. Ya. Kalau kamu yang melihat, taro. Gitu. Yaro. Aro naro. Nanti kalau kamu perempuan, taroini. Taroina apa? Taroina. Kalau antum, tarouna. Nanti dan seterusnya akan dibahas lagi, insyaallah taala. Tarouna. Antum kan tarouna. Yaro, yaroina, taroina dan sebagainya. Nah, ini artinya umahat, kita akan lihat ya penggunaan kata yaro, aro, naro, dan taro, ya artinya sedang melihat. Ini adalah mudhari'nya. Bisa ditambahkan ya. Ini yaro, asalnya dari kata ro'a. Yang di atas adalah fi'il madi, telah melihat. Yang di bawah tasrif untuk fi'il mudhari'nya. Yaro, aro, naro, taro. Taroina buat anti. Kemudian tarouna buat ini dia, antuna. Buat antum, maafkan taro. Tarouna buat antum. Nah, kata penulis di sini yad'u al-mudarrisul asya'a. Kata penulis, guru yad'ul mudarrisu, guru meletakkan asya'a, sesuatu, ala maktabihi, di atas mejanya. Umat nggak lihat saya nih, saya nggak lihat meja. Guru meletakkan sesuatu di atas mejanya. Nah yang kedua, au yursimu ala saburah. Au yarsamu, ro sama yarsamu. Au yarsamu ala saburah, atau guru menggambar, dari rosama yarsamu, artinya menggambar. Au yarsamu ala saburah asya'a, atau guru itu menggambar di atas papan tulis asya'a, sesuatu. Wa yas'alu, dan bertanya, kullan minat tullabi, kepada setiap pelajar. Madza tara 'alal maktabi? Au madza tara 'ala saburah? Nanti Ustaznya bilang, apa yang kamu lihat di atas meja? Kalau digambar berarti madza tara 'ala saburah?
apa yang kamu lihat di atas papan tulis. Wa yujibu thalibu, dan nanti para pelajar atau satu ini pelajarnya, dan pelajar menjawab wa yaqul, dan berkata aro qalaman. Dia bilang aro qalaman ya Ustaz, aku lihat pulpen. Kalau misalnya ustadznya naruh pulpen di atas meja atau menggambar pulpen. Aro kitaban ya Ustaz, kalau ustadznya menaruh buku. Aro sa'atan ya Ustaz, kalau misalnya ustadznya meletakkan jam. Ya, kalau ustadznya meletakkan jam. Baik, jadi ini adalah belajar cara mengungkapkan taro ya. Nah, ini saya sampaikan pada umat karena ini umat semuanya perempuan. Maka saya ganti taro jadi taroina. Mada taroina alal maktab, karena anti kan. Mada taroina alal maktab, apa yang kamu lihat di atas meja? Nah, pertanyaannya mungkin kalau di sini umat jadi gambar. Mada taroina ala sabur atau fis'ah kan. Mada taroina fisyashah, apa yang kamu lihat di layar, fisyashah. Sama bilang apa yang kamu lihat di layar, di video, di layar. Misal saya menunjukkan gambar gelas nih komat. Mada taroina fisurah atau fisyashah, apa jawabannya? Aro Arokuban ya Ustaz. Arokuban ya Ustaz. Aku melihat gelas wahai Ustaz. Mada taraina fisyashah, apa yang kamu lihat di layar? Ada gambar pulpen. Apa jawabannya? Qalaman ya Ustaz. Hakana. Mada taraina fisyashah, apa yang kamu lihat di layar? Lihat, ini ada gambar. Ada gambar ya, buku. Aro kitaban ya Ustaz. Jamil. Mada taraina fisyasha, ada HP. Apa jawabannya? Aro jawalan ya Ustaz. Ya, jadi begitu ungkapannya ya, intinya begitu aja. Nanti umat bisa gunakan ini pada anak umat dan sebagainya. Temannya ungzuri Mada taroina ya ukhti. Ya ibni mada taro, apa yang kamu lihat? Ya ukhti mada taroina, apa yang sedang kamu lihat? Gitu. Nanti dia jawab aro kada wa kada, aro kada kada. Dan seterusnya ya. Mada taroina antunna ya akhwat. Apa yang kalian lihat wahai akhwat? Ya Ustaz naro kada wa kada. Saya melihat ini dan itu. Dan seterusnya yang ungkapannya saya kira ini bisa dipraktikkan sendiri ya di rumah masing-masing tentang pembahasan yaro dan taro. Langsung aja saya kira masuk ke pembahasan. Afwan Ustaz, boleh nanya? Silakan. Kalau kalian berdua jadi apa Ustaz? Kalian berdua, kalian laki-laki atau perempuan? Sama aja ya kalian berdua itu laki-laki dan perempuan. Sama, kalau kalian laki-laki perempuan itu sama. Kalau antuma kan? Iya. Kalau antuma jadi apa? Kalau antuma berarti jadi taroya. Jadi taroyani. Afan, maaf dulu. Antuma, anta taro. Saya buat dulu ya. Anta taro. Antuma. Bagaimana umat bilang? Misalnya taktubani, kan begitu ya. Untuk dua orang, untuk yang awalnya dulu deh, umahat buatnya biar gampang nih memahaminya. Untuk yang kata anta taktubu, atau yang gampangnya taktubu aja nggak apa-apa, taktubu. Antuma apa antuma? Antuma taktubani. Antum taktubuna. Begini. Baik. Lihat ini ya. Nah, ketika kita ingin kata taro, biar umat gampang memahaminya, berarti anta taro, begitu. Anta taro. Lihat asalnya kan gitu. Antuma, karena ada alif dan nun, berarti alifnya, alif bengkongnya jadi ya. Antuma taroyani. Gitu, mah.
Antum asalnya taroyuna, karena antum kan susah dayanya, maka dihilangkan ya-nya jadi antum tarawna. Nih Umahat, buat apa? Yang nanya tadi Bu Imah. Ini buat tasifnya untuk taro. Anta taro, antum taroyani, antum tarawna. Sama dengan taktubani. Kenapa pakai iya? Karena alif bengongnya jadi iya. Itu Bu Imah. Ustaz Afan, kalau huma. Huma. Apa? Huma. Iya, huma. Ya, ini mas kalian aja semuanya ya di tasrif. Baik. Ya apa? Huwa yaro. Kalau huwa yaro, ya. Berarti kalau huma, ayo apa? Yaroya. Yaroyani. Itu tahu. Yaroyani. Kalau hum, hum. Yarawna. Memang agak ribet ya, susah. Karena ini kan saya bilang namanya fi'il mu'tal, fi'il yang berpenyakit. Nanti akan dibahas di pelajaran khusus, tapi agak jauh nih. Pelajaran di 27 insya Allah. Yarawna, namanya fi'il nakis. Yarawna, memang begini nggak apa-apa nih. Untuk yaro aja dulu. Jadi yaro, yaroyani, yarawna. Tanggunglah biar kalian. Hiya sekarang. Kalau hiya apa hiya? Hiya hiya taro. Taro dong, taro. Kan hiya, tak. Huma buat muannas taroyani. Kok sama Ustaz sama antuma? Ya, tergantung konteksnya aja itu mah. Kan kadang begitu ya, ada fi'il yang bentuknya sama tapi beda dalam konteksnya. Hunna yaroina. Balik ya. Karena yaf'alna, asal yar'aina. A-nya dibuang jadi yaroina. Ini buat hunna. Nih, Bu Bu Imah. Ditulis ya biar kalian. Baik, kemudian anti. Apa anti? Ada yang tahu? Tadi Yarina ya? Bukan. Taroina. Anti taroina. Anti. Oh, anti taroina. Iya, saya bilang tadi, "Madza taroina ya ukhti?" Apa sih yang kamu lihat? "Madza taroina ya binti?" "Madza taroina?" "Madza taroina fil kharis ya binti?" Emang lebih gampangnya tuh pakai tangzur aja. Gampangnya nazoro yang zur. Madza tangzurin daripada pakai taroina. Tapi nggak apa-apa, ini buat artinya variasi ya, menggunakan melihat. Antuma tadi sudah taroyan. Antunna taroina. Nah, sama dengan anti. Kok sama Ustaz? Aduh, salah nulis lagi. Taruhnya harusnya ke bawah. Udah pindah duluan. Baik, kelihatan ya anta taroina apa nanti? Anti taroina, antuma taroyani, antunna taroina. Ini nggak bisa saya pindahin lagi karena udah keketik. Taroina. Iya, taroina sama antuna dengan anti sama, cuma membedakan adalah pada konteks kalimatnya. Kalau ana aroh, nahnu naro. Iya, nahnu naro. Naro bukan bahasa kita ya, naro makanan, naro benda, bukan. Naro melihat. Ini dia. Tasifnya begitu, Bu. Dicatat aja, ya kalau dihafal bagus, kalau tidak ya hafal yang gampang aja yang dihafalnya. Dan nanti ada lagi pembahasan berikutnya. Begitu Bu Imah tasifnya ya. Kalau saya ulang lagi, huwa yaro, huma yaroyani, hum yarawna, hiya taro, huma taroyani, hunna yaroina, anta taro, antuma taroyani, antum tarawna, anti taroina, antuma taroyani, antunna taroina, ana aro, nahnu naro. Nah, silakan dipraktikkan begitu di rumah masing-masing ya. Cara mentasif yaro. Begitu Ibu Imah ya, barakallahu fiik Ibu. Ya, syukran. Apa nih? Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Ini adalah pembahasan tentang yaro, melihat, sedang melihat. Fi'il mudhari dari kata ro'a yaro. Ro'a telah melihat, yaro sedang melihat. Sebagaimana tadi ditasifkan sudah ya. Sekarang kita masuk ke ungkapan berikutnya.
Dan ungkapan yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang ungkapan aku berharap kamu mengizinkan saya untuk ini. Baik, sebelumnya lihat dulu. Kata penulis ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Nanti saya akan jelaskan di papan tulis insyaallah. Perhatikan, saya akan bacakan dulu soal nomor 1. Contoh kalimat nomor 1 nanti dilanjutkan oleh ummahat sekalian. Raqam wahid, arju antas mahali bil julusi huna. Lihat, ummahat. Arju di sini artinya aku berharap. Ini halus banget, ungkapan-ungkapan yang ada dalam jurus surga ini halus banget. Bagaimana umat bilang yang sebelumnya ayum kinuni an kada kada wa kada, itu kan halus banget, ungkapan yang paling halus sekali diberikan oleh penulis. Bolehkah ustadz saya ini? Bolehkah ya ukhti saya ini? Ayum kinuni an kada wa kada, ayum kinuni an hakada kada gitu ya. Ayum kinuni an adhaba, ayum kinuni an ajlis. Itu sangat halus. Nah, sama dengan ini. Arju, aku berharap. Ini aku berharap dari kata roja. Saya tulis dulu roja yarju. Roja. Nanti saya tulis di papan tulis insyaallah. Roja yarju. Langsung aja deh saya papan tulis ya biar gampang ya. Papan tulis. Arju antas mahali bil julusi huna. Itu maksudnya bagaimana? Sampaikan insyaallah di papan tulis. Ini ungkapan selanjutnya ya yang akan kita bahas di pelajaran 17 ini. Saya buat contoh satu contoh dulu. Arju. Kelihatan ya, insya Allah ya. Kalau kurang jelas, sampaikan dulu. Biar saya atur nanti. Kelihatan ya. Arju. An. Tasmaha. Antas mahali bil julusi huna. Sampai ya, bil julusi huna. Diterjemahkan dalam bahasa kita, umat, arju antas mahali bil julusi huna. Aku berharap antas maha kamu mengizinkan saya, jangan diterjemahkan terlak ya. Aku mengizinkan, aku berharap kamu mengizinkan untuk saya enggak. Maksudnya aja langsung, aku berharap kamu mengizinkan saya duduk di sini. Baknya ini enggak diterjemahkan dengan duduk, tidak. Memang ini adalah uslubnya begini gaya bahasanya, pakai bi. Tasmaha memang menggunakan apa? Bi ummahat. Jadi tidak terjemahkan aku berharap kamu mengizinkan untuk saya dengan duduk di sini. Enggak, ini ungkapannya aku berharap kamu mengizinkan saya duduk di sini. Nah, saya akan sampaikan pada umat satu persatu. Perhatikan kata arju di sini. Fi'il mudhari dari kata arju. Arju enggak usah pakai ini, nanti dikira huruf zai. Arju ini diambil dari kata roja, berharap. Mudhari'nya adalah yarju. Masdarnya rojaan. Artinya berharap. Berharap. Roja, yarju, rojaan. Artinya berharap. Nah, ini arju berarti menggunakan mudhari. Yarju diganti ya mudhoroahnya menjadi saya. Arju. Kalau kami yang berharap tinggal diganti jadi narju. Begitu ya, narju. Kamu berharap tarju dan seterusnya. Tinggal diganti huruf mudhoroahnya. Arju aku berharap. Berarti pakai mudhari saat ini berharap. Arju. Aku berharap apa? Kan baru aku berharap. Berharap apa? Berarti kan butuh objek.
objeknya antas maha. Namanya objek apa tuh? Tadi saya sampaikan. Ini kan sudah fi'il fa'il arju. Antas maha dia adalah sebagai objek masdar muawwal. Saya bilang tadi kan maf'ul bi ada 3 bentuk. Ada maf'ul bi objek dalam isim zahir. Yang kedua objek isim domir atau domir. Yang ketiga masdar muawwal. Ini maf'ul bi-nya kan arju fi'il fa'il. Ini arjunya saya ulang lagi fi'il dari kata roja. Fa'ilnya ana, domir ana, fa'il. Butuh objek ya butuh, karena aku berharap apa? Apa yang diharapkan? Berarti butuh objek. Nah, objeknya mengizinkan antas maha. Maf'ul bi-nya berarti dalam bentuk apa? Masdar, istilahnya masdar muawwal. Muawwal. Apa sih masdar muawwal? Saya bilang masdar muawwal adalah gabungan dari an, fi'il, dan fa'il. Itu namanya masdar muawwal. Contoh nih, Umat bilang, ini kan aku berharap kamu mengizinkan. Kalau Umat ingin bilang, aku berharap kamu duduk di sini bersama saya. Berarti kalimatnya gini. Arju, fi'il fa'il, maf'ul bih-nya apa? Aku berharap kamu duduk. Berarti kan kamu duduk bentuk fi'il nih. Duduk. Kita bilang arju an tajlisa huna. Saya ingin bilang dulu ke Mahat, biasanya nih kalau ada yang lagi ngomong, nanti videonya tuh berpindah ke yang sedang berbicara. Makanya sebagian bilang biar nggak pindah-pindah, nanti yang lain ngomong nggak apa-apa, pindah-pindah, diberikan tanda pin. Ada tanda pin itu di zoom-nya. Nanti biar apa? Videonya tuh nggak pindah-pindah walaupun yang berbicara orang lain. Nah, arju anta jelisa. Lihat ini. Aku berharap kamu duduk. Arju anta jelisa huna ya akhi. Aku berharap kamu duduk di sini. Arju anta jelisa. Kalau Mat ingin bilang, aku berharap kamu apa nih? Aku berharap kamu yang gampang aja ya. Aku berharap kamu pergi ke pasar sekarang. Contoh aja ya, biar gampang nih. Saya belum dapat kalimatnya, biar mudah. Arju, bilang arju an, gitu. An tadhaba. Betul sekali. Arju an tadhaba ila sukil an. Aku berharap kamu pergi ke pasar sekarang. Nah, yang sering saya ungkapkan kepada ummahat nih, ketika saya mulai pelajaran arju min kunna antaftahna. Kan gitu ya. Aku berharap dari kalian semua, kalian perempuan. Yang saya sering bicara tuh kalau di awal. Ahlan wa sahlan bikunna jami'an arju min kunna, kan saya bilang gitu ya. Saya harap min kunna dari kalian semua, arju min kunna antaftahna. Harusnya nggak pakai ini nggak apa-apa. Arju antaftahna, aku harap kalian apa? Taftahna apa? Aku harap kalian membuka. Arju antaftahna kutubakunna. Silakan dibuka buku-buku kalian. Silakan dibuka bukunya. Kutubakunna fid darsi, di pelajaran. Saya bilang kaza. Begitu ya, di pelajaran itu. Nah, lihat, berarti kalau kata arju itu digunakan, nanti ada fi'il fa'il, mana maf'ul bih-nya? Objeknya adalah an masdariyah ini. Lihat ya, an masdariyah. Namanya masdar muawwal. Arju anta jlisahuna. Arju anta syarabal qahwata ma'i. Arju anta dusal lughatal arabiyyah fi hadzal masjid ya akhi. Arju ya ukhti anta dusi al-lughatal arabiyyah ma'i fi hadzal masjid. Dan terusnya ya. Nanti kita akan belajar untuk tanda-tanda lain. Kita baru belajar anta, ana, nahnu gitu ya. Arju, anta jilisa, arju, anta haba, dan seterusnya. Jadi kata arju ini lihat fi'il fa'il. Kemudian an dan fi'ilnya adalah sebagai masdar muawwal dalam bentuk. Nah, ini masdar maf'ul bi dalam bentuk masdar muawwal. Perhatikan masdar muawwal. Nah, di sini sekarang objeknya lihat. Aku berharap kamu mengizinkan. Nah, berarti fiilnya ini butuh objek lagi ya. Lihat nih. Arju antasmah. Berarti kita bahas tasmah. Tadi udah ya, roja yarjunya.
Sekarang tasmaha ini umahat, kata tasmaha, saya tulis ke bawahnya di sini, tasmaha. Tasmaha itu diambil dari kata samiha, membolehkan atau mengizinkan. Mengizinkan lebih tepatnya, mengizinkan. Samiha yasmahu, kok jadi ha? Yasmahu ini fi'il mudhari'nya yasmahu. Kemudian samhan atau samahah. Samhan aja biar gampang disesuaikan. Ini mengizinkan. Samaha yasmahu samhan, mengizinkan. Fi'il amrnya ismah. Misal, saya buat contoh dulu kalimatnya di kata samiha yasmahu. Saya buat di sini ya. Asmahu, aku mengizinkan, karena kan ya ini kan dia ya. Saya ganti saya mengizinkan. Asmahu, saya mengizinkan. Asmahu, saya mengizinkan. Ini adalah susunan dari fi'il dan fa'il. Mengizinkan ke siapa? Asmahu, lihat. Aku mengizinkan, asmahu. Aku mengizinkan kamu, gitu maaf. Berarti kalau kamu asmahu pakai lam, asmahu laka. Ini sudah satu kesatuan. Sebagaimana ketika umat ingin bilang, aku berkata padamu, aku lulaka, aku lulaki. Qolal ustazuli. Berarti pakai la. Aku mengizinkan kamu, asmahu laka. Yang ditanyakan, mengizinkan apa? Nah, lihat nih. Mengizinkan apa? Nah, asmahu laka, objeknya sebagaimana pakai bahasa. Kalau bahasa itu pakai an, bahas tu'an gitu ya. Bahas tu'an, yang sudah kita pelajari dulu, bahas tu'an. Nah, kalau untuk asmahu laka, objeknya harus didatangkan atau harus didahului oleh huruf bi. Asmahu laka bi, aku mengizinkan kamu untuk apa? Bi. Nah, pakai bi. Apaan bi? Ini bi. Bismillah aja, Dek. Hah? Bismillah. Kok bi bismillah? Maaf, maaf Ustaz. Ini cucu nanya. Oh gitu. Baik. Cucu nanya. Yang matikan dulu aja ya, Mecha kalau gitu ya. Baik. Tuh. Nah. Ya, asmahu laka bi bismillah, bukan, ini beda. Asmahu laka bi. Nah, gitu. Jadi objeknya pakai bi di sini. Aku mengizinkan kamu untuk apa? Misal Umat bilang, aku mengizinkan kamu untuk keluar sekarang. Asmahu laka bi. Nah, kan bi untuk keluar. Berarti harus pakai masdar keluarnya. Kenapa? Karena kan ada huruf jar. Nggak mungkin ada huruf jar ketemu fi'il. Ustaz, boleh gak kalau saya pakai fi'il? Boleh, tapi syaratnya tadi. Kalau mau diganti fi'il ya pakai an masdariyah. Asmahu laka. Saya buat yang masdar dulu ya. Asmahu laka. Misal keluar. Bil khuruji. Gitu jadinya. Ingat pakai alif lam. Karena kalau masdar tidak dalam keadaan mudhof, asalnya pakai alif lam. Asmahu laka bil khuruji al-ana. Bil khuruji minal baitil an. Misalnya ya. Saya izinkan kamu keluar dari rumah sekarang. Minal baiti al-an. Dan terusnya ya. Lihat asmahu laka bil khurus. Kalau nggak mau pakai masdar, boleh pakai masdar muawwal. Tapi nanti jadi apa? Ininya asmahu laka bi'an. Gitu jadinya. Bi'an takhruja minal baitil an. Yang sering terjadi itu kata samiha digunakan takala dalam keadaan amr. Saya taruh lagi di bawahnya di sini. Dan kelihatan ini di bawahnya. Kalau ke bawah sedikit ya. Biasanya sering digunakan itu dalam kalimat ya Ustadz ismahli. Apa itu ismahli? Ya Ustadz izinkan saya pakai amr. Ya Ustadz ismahli. Ismah ini fil amr kan? Samiha yasmahu ismah amarnya. Ya Ustadz ismahli. Ya Ustadz izinkan saya gitu. Ismahli untuk apa? Tinggal sebutkan. Izinkan saya untuk
Untuk apa ya? Ya Ustadz, ismahli bil huduri mutaakhiran. Ya Ustadz, izinkan saya hadir terlambat. Ya Ustadz, ismahli bil huduri gitu. Tapi kalau mau nggak pakai masdar, ya Ustadz, ismahli bi an ahdura mutaakhiran gitu ya. Bi an ahdura mutaakhiran dan terusnya. Ya kelihatan nanti saya taruh bawahnya mutaakhiran. Nah, begitu Umaha. Jadi untuk kata samiha sendiri di sini, samiha itu butuh fiil dan fa'il, kemudian butuh objek lagi. Nah, objeknya pakai bi. Makanya di sini kalau kita lihat susunan kalimatnya untuk ungkapan aku berharap kamu mengizinkan saya untuk duduk di sini, ini bentuknya begini. Fiil fa'il anak, antas maha, ini sebagai masdar muawwal. Tadi udah tulis masdar muawwal. Objek untuk arju, tapi untuk ininya lihat fiil lagi nih. Karena fiil, umat bilang tasmahu fiil. Kemudian ada fa'il, fa'ilnya kamu mengizinkan. Li ini muta'alikun, dia berkaitan dengan ini karena dia mengizinkan siapa? Kepada saya. Untuk apa? Mengizinkan untuk apa? Pakai bi. Jadi fiil fa'il, kemudian di sini objeknya bil julusi. Nah, lihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk bi pakainya. Memang ini sudah satu kesatuan. Jadi kalau samiha li bi itu kesatuannya. Samiha li bi. Li-nya itu yang diizinkan siapa? Kalau bi diizinkan untuk apa? Setelah bi nanti setelahnya majrur karena bi bil julusi huna. Nanti umat bilang fi'il fa'il muta'alik ini sebagai maf'ulun bi. Maf'ul bi untuk siapa? Untuk tasmahu, begitu. Huna ini sebagai keterangan waktu aja. Jadinya di sini ada dua penggunaan, arju dan kata tasmah. Hakaza umaha ya, tentang penggunaan kata arju an tasmahu. Untuk lebih simpelnya akan saya hapus dulu, nanti saya jelaskan lagi pada umaha. Saya hapus ya. Biar lebih simpel ya, saya akan simpelkan lagi biar lebih mudah untuk memahami tentang ini. Kita harus pahami satu-satu dulu. Kalau satu-satunya belum paham, ya nanti buat kalimat lebih panjang agak sulit seperti tadi. Baik, saya buat satu-satu dulu ya. Kita buat kalimat dulu yang berharap dulu. Biar mudah. Aku berharap kamu pulang ke rumah sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ini ungkapan yang pertama ya, sebelum maghrib. Aku berharap kamu pulang ke rumah sebelum maghrib. Ini kalimat yang pertama. Aku berharap subjek predikat. Kamu pulang ke rumah. Nah ini gimana bahasa Indonesia saya nggak paham nih kalau ini. Maka dalam bahasa Arab nanti akunya sebagai fa'il, berharapnya fi'il. Kamu pulang ke rumah. Langsung aja ke bahasa Arab lah. Ini susah nih. Bagaimana saya nggak ngerti nih bahasa Indonesia nya. Subjek predikat objek setelahnya apa gitu enggak. Baik. Nah kalau diubah menjadi bahasa Arab maka aku berharap arju begitu. Nanti bantuin saya nih kalau bahasa Indonesia bisa japri ke saya lah biar saya belajar juga. Untuk ini subjek, predikat, kamu pulang, bagaimana itu objeknya yang mana? Saya takut salah nanti. Kacau. Arju langsung arju berarti saya berharap. Ini lihat fi'il fa'il. Berharap apa? Kamu pulang. Berarti ini adalah objeknya dalam bentuk kata kerja. Objek kita buat dalam bentuk objek masdar muawwal. Arju an tarji'ah. Ini sudah menunjukkan aku berharap kamu pulang. Arju an tarji'a ilal bait. Aku berharap kamu pulang ke rumah. Qoblal maghribi. Sebelum maghrib. Qoblal maghrib.
Ini ungkapan pertama ya. Arju antar ji'a ilal bait qabla maghrib. Ungkapan kedua. Aku mengizinkan. Aku mengizinkan kamu untuk duduk di sini. Biar gampang, untuk duduk di sini. Aku mengizinkan kamu untuk duduk di sini. Berarti kalau mengizinkan pakai samiha. Umat bilang asmahu, aku mengizinkan. Asmahu, aku mengizinkan. Asmahu, fi'il fa'il. Siapa yang diizinkan? Berarti ini objeknya pakai li. Nah, tadi saya salah berarti Umahat, ya. Lihat, asmahu, aku mengizinkan. Siapa yang diizinkan? Sama dengan aku lulaka, aku berkata. Siapa yang dikatakan? Kamu, aku lulaka. Asmahu, kamu, laka. Nih, objeknya berarti ya pakai lam. Siapa yang diizinkan? Kamu, objeknya domir. Asmahu laka, aku mengizinkan kamu untuk apa? Pakai bi. Untuk duduk berarti asmahu laka bil julusi. Duduknya harus diganti dengan masdar. Kalau nggak hafal masdarnya boleh diganti dengan bi an tajlisa. Karena kamu yang diminta berarti fiilnya tajlisa. Bi an tajlisa. Lihat ini bentuknya ada dua ya. Boleh pakai yang di atas atau di bawah. Asmahu laka bil julus atau asmahu laka bi anta jelisa huna, di sini. Ma'i, bersama saya misalnya huna. Nah, ini kalimatnya. Kalau yang ketiga itu digabung. Berharap sama mengizinkan. Pahami atau ini? Kalau berharap aja begini, aku berharap kamu pulang, arju antarji'a ilal baiti qoblal maghribi. Aku mengizinkan kamu duduk di sini, asmahu laka bil julusi huna. Nah, sekarang digabung. Aku berharap kamu mengizinkan saya, ya kan? Panjang nih. Aku berharap kamu mengizinkan saya untuk, saya ganti bukan duduk ya, untuk pergi bersamamu. Aku berharap kamu mengizinkan saya untuk pergi bersamamu. Nah, bagaimana ungkapan bahasa Arabnya? Kita buat arju. An, jangan lupa pakai an. Arju an, karena maf'ul bihnya adalah bentuk masdar muawwal. Aku mengizinkan, aku berharap kamu mengizinkan. Arju an tasmaha. Begitu. Arju an tasmaha. Ini fi'il fa'il lagi. Mengizinkan siapa? Saya. Arju an tasmahali. Untuk pergi. Berarti bi. Perginya diganti masdar. Jadi bizzahabi. Atau diganti dengan apa? Bi an adhaba. Agar aku pergi. Ini boleh pakai masdar muawwal. Silakan. Bi an adhaba atau bizzahabi. Arju antas mahali bizzahabi ma'aka. Hakada. Tinggal sebutkan keterangan tempatnya kemana. Arju antas mahali bizzahabi ila ma'aka ila, misalnya ila Makkah, ke Mekah. Saya berharap kamu mengizinkan saya ya pergi bersamamu ke Mekah misalnya. Amin. Nah, begini ya Ummah Hajah. Jadi dalam ungkapan yang akan kita bahas ini kita mendapatkan 3 faidah. Yang pertama, mengungkapkan kata aku berharap. Yang kedua, aku mengizinkan. Yang ketiga, ungkapan menggabungkan berharap untuk mengizinkan. Jadi 2 kalimat ini digabungkan jadi satu sebagaimana pada contoh yang ketiga. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti aja saya jelaskan cara PR ya pada umat sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tafadhol. Kalau tidak, kita langsung akan melihat contoh
dari kalimat yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Baik, dan dipahami ya. Saya langsung masuk ke baik, sekarang kita lihat dalam kitab kita ini, kita baca sekaligus kita tutup ya, karena sudah lewat jam 11, nanti saya lihat. Baik, sekarang lihat Ummahat, Raqam Isnan, saya bacakan saja biar bersingkat waktu ini yang sudah habis. Arju antas mahalahu bil khuruji. Lihat kalimatnya. Arju antas mahalahu bil khuruji. Artinya, aku berharap kamu mengizinkan dia untuk keluar. Arju antas mahalahu bil khuruji. Aku berharap kamu mengizinkan dia untuk keluar. Coba Raqam Salasah, nggak apa-apa deh. Nomor 3, silakan. Iqra ilana, dibacakan Bu Rini. Silakan nomor 3. Salasa. Arju antas mahalana bil dukhuli. Iya, apa artinya? Arju antas mahalana bil dukhuli. Terjemahnya bahasa kita? Saya berharap kamu mengizinkan kami keluar. Betul, aku berharap kamu mengizinkan kami untuk keluar. Baik, satu lagi Bu, terakhir biar kita tutup sekalian. Arba'ah. Arju antas mahal lihamidin biziyarotika. Iya, arju antas mahal lihamidin biziyarotika. Apa artinya coba? Aku berharap kamu mengizinkan Hamid mengunjungimu. Betul, aku berharap kamu mengizinkan Hamid untuk mengunjungimu. Betul sekali, ini dia. Aku berharap kamu mengizinkan Hamid untuk mengunjungi kamu. Nah, disinilah Ummahat ya, Ummahat dapat lihat di sini penggunaan kata arju memang harus pakai an di sini. Nanti kemudian tasmah di sini membutuhkan kata li dan juga menggunakan kata bi di sini. Bi. Nah, setelah bi ini boleh Ummahat gunakan masdar atau pakai masdar muawwal. Ini bil julus diganti dengan bi an ajlisa, kemudian bil khurus boleh diganti dengan arju antas mahalahu bi an yakhruja, begitu. Dan ini boleh juga diganti dengan arju antas mahalahani bidukhul dengan arju antas mahalana bi an nadkhula. Karena kan lana nanya buat kami, nanti diganti dengan bi an nadkhula. Kalau ini arju antas mahali hamidin. Aku berharap kamu mengizinkan Hamid, diganti dengan arju antas mahali hamidin bi ziyarotika, kita ganti dengan bi an yazuroka, begitu ya. Bi an yazuroka. Baik, ini kalau Ummahat yang diganti dengan masdar muawwal ketika Ummahat tidak tahu kalau pakai masdarnya apa. Lihat di sini masdarnya semuanya pakai alif lam kalau tidak sebagai mudhof. Tapi ketika kedudukannya sebagai mudhof seperti ziyarotika, maka masdar nggak boleh pakai alif lam. Bi ziyarotika itu dari kata ziarah, dari kata zaro yazuru. Yazuruka diganti dengan ziarah. Baik Ummahat, azanallah wa yakunna jami'an, karena sudah jam 11 lewat ini pembahasan kita sampai sini dulu. Insya Allah dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bismillah, ada tugas nanti buat Ummahat ya, menerjemahkan ungkapan-ungkapan yang saya sebutkan nanti dalam bahasa Indonesia. Ummahat ganti, ubah, artinya terjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab sesuai pembahasan yang kita pelajari hari ini tentang kata munzu, kemudian tentang kata ro'a, melihat, yang ketiga tentang pembahasan berharap dan juga mengizinkan. Baik, demikian dulu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni isma'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah.
insyaallah nuwasil hada darsa fi liqa'il qadim biidznillah taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, semoga bisa bermanfaat. Ahtati bidu'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.